Sampai orang pada lari ke luar negeri, pindah ke luar negeri, aset ditinggal, mobil ditinggal di bandara. Indonesia di mana-mana dibakar, rumah-rumah pada gosong, hitam semua, gelap. Dan pada waktu itu orang sudah nggak punya pengharapan. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio. Hari ini kita akan ngobrol di akhir tahun di tahun 2022 ini. Dan langsung aja sudah ada narasumber kita, Pastor Leonardo Syamsuri, Gembala dari GKS Light to the Nation. Haleluya, puji Tuhan. Gimana Pastor? Selalu tetap semangat. Harus gitu dong. Selalu tetap semangat ya. Semangat, walaupun semangat pagi. Walaupun 2023 katanya gelap ya. Ya iyalah, itu kan masih ada di depan, kita nggak tahu lah, biarkan saja gitu kan ya. Oke. Nah Pastor, jadi kita punya topik ini ya karena kita juga akan memasuki di tahun 2023 nih. Jadi yang kita mau angkat adalah iman dalam kegelapan. Luar biasa, iman dalam kegelapan, dahsyat. Iya, kenapa? Ini kegelapannya pakai tanda kutip gitu ya, karena ya baik dari presiden bahkan juga orang-orang yang mengerti dalam hal keuangan dan sebagainya. Tahun 2023 itu katanya secara ya bisnis, keuangan dan sebagainya itu dalam kondisi gelap gitu loh, nggak jelas gitu. Apakah punya harapan atau tidak gitu kan? Nah sekarang mau nanya nih, kan Pastor juga adalah seorang gembala, pendeta dan juga yang mengerti hal keuangan gitu. Yeah. Nah gimana tanggapan Pastor dengan pernyataan nih bahwa wah 2023 gelap nih gitu. Gitu ya. Biasanya kalau gelap itu malam ya. Iya. Terus kalau malam ngapain? Tidur lah. Tungguin terang kan gitu ya. Besok pagi ya kan. Oke. Iya, ada orang malah gelap dia nggak bisa tidur, malah tidurnya di siang hari. Iya. Jadi gini, nggak, itu saya bercanda sih. Jadi gini lah. Kita ini udah melewati masa pasang surut yang begitu rupa di Indonesia ini. Kita ngomong luar negeri lah ya, kita ngomong Indonesia. Iya. Ya, mulai dari tahun 60, peristiwa 60, peristiwa yang begitu bersejarah dan sampai jatuh tumbangnya presiden yang pertama, betul kan ya? Iya. Kita melihat bagaimana yang baru-baru terakhir adalah di 1998 kerusuhan yang membuat presiden juga turun, ya kan? Dan itu kan dianggap sebagai the black history of Indonesia. Ya, kalau dulu waktu tahun 60-an itu ada film yang berjudul The Year Living Dangerously in Indonesia. Ya, Mel Gibson itu kalau nggak salah yang main filmnya. Wow. Itu ya berjudul The Year of Living Dangerously. Jadi hidup berbahaya di Indonesia selama tahun itu. Ceritanya ada diangkat ke permukaan. Begitu ya, 98 juga gelap. Iya. Ya dong, gelap itu sampai orang pada lari ke luar negeri, pindah ke luar negeri, aset ditinggal, mobil ditinggal di bandara, kan begitu. Iya, dan semua rumah iya, pribumi dan nggak ada yang mau lah tinggal balik ke Indonesia, di mana-mana dibakar, rumah-rumah pada gosong, hitam semua, gelap. Dan pada waktu itu orang sudah nggak punya pengharapan. Benar. Tapi buktinya kita lewat. Buktinya kita lewat. Iya dong. Lalu kemudian terjadi lagi krisis, terjadi yang namanya subprime mortgage, di mana terjadi ekonomi bergejolak, ya kan? Nah Indonesia masih cukup bertahan waktu itu, di negara-negara lain bergejolak, Indonesia cukup bertahan karena ekonomi kerakyatannya dan pasar tradisionalnya yang bisa menolong, kan begitu? Kita lewatin juga. Iya. Terus kemarin ini COVID belum selesai kan? Benar sih. Nah, waktu COVID datang terus kemudian, waduh ini mau sampai kapan selesainya? Gelap loh. Iya. Banyak juga yang tutup, tapi itu lewat juga. Oke. Ya kan? Sekarang udah orang nggak mau pakai masker, orang ditanya pakai masker, sekarang malah ditanya, lu sakit? Gitu katanya. Ya kan gitu. Lah kan lucu nih. Nah, terus sekarang ada lagi proyeksi 2023 gelap. Ya biarin aja, memang akan terjadi seperti itu kalau bahasa sederhananya. Tapi bagi saya bahwa kalau saya melihat Indonesia dari sisi fundamental, dari sisi data yang ada, ya, mestinya Indonesia cukup kuat dalam menghadapi
gempa ekonomi yang ada ke depan kalau mau disebut gempa. Terjadi gelap di beberapa negara memang karena masalah-masalah ditambah lagi dengan perang Rusia Ukraina yang kita nggak tahu sampai kapan, dan kemungkinan juga akan terjadi perang dagang yang lebih berbahaya lagi kan begitu ya. Sehingga banyak prediksi yang tidak optimistik, tidak banyak proyeksi yang justru menimbulkan wah ini gelap nih, gelap gulita gitu ya kan. Tapi kan selalu ada satu ayat di Yesaya yang berkata bahwa Tuhan menyediakan harta tersembunyi. Harta tersembunyi itu bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Jadi saya percaya di tengah kegelapan buat orang dunia nggak bisa mendapatkan, tapi itu tersembunyi, disembunyikan oleh Tuhan, dan itu akan diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Jadi menurut saya apakah akan ada kegelapan? Bisa saja terjadi dan bisa betul itu terjadi. Tapi menurut saya kembali lagi dari hasil beberapa yang saya pelajari dan saya baca, informasi yang saya dapat bahwa Indonesia masih cukup kuat punya resistensi yang cukup kuat, tingkat untuk bertahannya dalam turbulensi yang ada di kondisi sekarang ini, gitu. Yang akan datang 2023 ini. Nah, jadi kalau demikian menurut Pastor dalam hal keuangan nih, kalau tadi Pastor bilang mungkin aja bisa terjadi gitu kan ya. Sebenarnya apa sih yang perlu mulai kita bisa lakukan di mungkin dalam pengelolaan keuangan kita atau mungkin investment kita dan sebagainya di 2023 khususnya buat anak-anak Tuhan gitu lah Pastor. Prinsipnya sebenarnya sederhana ya dalam hidup ini ya. Kalau kita sudah membiasakan hidup kita di dalam pengelolaan keuangan kita sudah benar. Ya apapun yang terjadi di depannya kita kan sudah membiasakan diri seperti itu. Jadi mestinya kita tidak reaksi tidak berlebihan. Do not overreaction, do not overreact. Nah seringkali kita bereaksi berlebihan mendengarkan sesuatu terus kita mesti begini, kita mesti begini. Justru yang timbul bukannya penyelesaian persoalan dengan kepala dingin dan baik dan bijak, tapi yang ada adalah kepanikan. Nah ketika kepanikan terjadi, pikiran kita jadi kemana-mana. Dan pada akhirnya justru menimbulkan kebingungan dalam mengelola keuangan kita. Begitu. Bahwa itu akan terjadi yes. Bagaimana kita apakah kita perlu mengantisipasinya? Iya kita perlu. Tapi jangan terlalu panik. Berlebihan. Jangan terlalu panik, berlebihan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Menurut saya itu yang lebih membunuh dalam tanda kutip kondisi kehidupan seseorang. Karena dia overreact terhadap apa yang ada. Gitu. Wow. Jadi justru kita harus lebih bisa mengendalikan. Ada cerita yang menarik gitu ya. Ketika di masa Ishak terjadi kelaparan di Kejadian 26. Itu bukan kejadian yang pertama. Ya, kelaparan itu sebelum zaman sebelumnya yaitu di zaman papanya Abraham pernah terjadi. Nah, apa yang terjadi? Ishak malah melakukan. Itu kan seperti prediksi masa gelap toh. Karena kelaparan. Apakah masa gelap itu nanti yang diprediksi 2023 adalah terjadi kelaparan? I don't know. Ya. Nah kalau ini kan kejadian 26 ini terjadi kelaparan. Jadi Ishak mau mengambil jalan yang dilakukan oleh ayahnya dulu pergi ke Mesir. Ayahnya pulang ke Mesir dia dapat banyak ternak, banyak harta gitu kan ya. Nah dia pikir dia mau ke Mesir tapi Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir. Tinggal di Gerar, tinggal di sini dan aku akan memberkati engkau. Di tengah kondisi kelaparan. Iya. Wow. Kamu akan aku berkati gitu. Dan bersyukurnya Ishak taat. Dan waktu dia menggali sumurnya berbual-bual terus Tuhan menyertai dia. Di tengah situasi kelaparan. Iya. Wow. Jadi kuncinya justru di sini adalah bagaimana kita bisa peka dengan tuntunan Tuhan dan kita taat. Betul. Dengan apa yang Tuhan bicara sama kita. Betul. Nah, bukan repot ya. Jadi gini. Banyak orang Kristen yang gak siap menghadapi 2023 kegelapan ini karena tidak terlatih mendengar suara Tuhan sebelumnya. Tidak terlatih hidup dalam imannya selama ini. Wow. Tidak terlatih dalam penyerahan dirinya sama Tuhan selama ini. Karena gak terlatih di sini, lalu di dalam kegelapan susah lah. Maka panik, maka bingung. Waktu kita mengajarkan penyerahan diri, berjalan dengan iman, setia sama Tuhan dan seterusnya, ya enak di ngomong katanya gitu. Tapi nggak susah dipraktekkan ya karena nggak pernah dipraktekin. Gitu. Oke. Nah, jadi menurut Pastor nih,
karena kita juga beberapa hari lagi akan masuk ke 2023 ini. Iya. Apakah cukup hanya dengan kita bilang kita beriman untuk melangkah di 2023 atau ada hal lain yang mungkin perlu kita persiapkan gitu, Pastor? Pertanyaannya menarik sih. Pertanyaan saya, apakah cukup Yesus saja? Atau masih ada yang lain? Okay. Apakah cukup Yesus saja dan firman-Nya atau perlu yang lain? Menarik. Nah kan kalau kita ngomong cukup Yesus nggak cukup, nah itu udah jadi masalah. Iya benar. Iya kan? Iya. Nah kembali lagi kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan cukup dengan Yesus. Karena kita nggak merasa cukup dengan Yesus, inilah yang jadi masalah. Sekarang saya tanya. Waktu Petrus dan rekan-rekan menangkap ikan. Semalam-malaman mereka tangkap ikan. Nggak dapat tuh? Iya. Pertanyaannya. Apakah mereka nggak punya keterampilan? Punya lah. Olah seorang nelayan punya keterampilan hebat lah. Apakah mereka nggak punya modal? Ada perahu, ada jaring, modal cukup, pengalaman ada. Ya. Apakah mereka berada di tempat yang salah, lokasinya salah? Benar. Lokasinya benar kok, banyak ikan. Bukan di lokasi yang salah kan, kalau dagang di retail itu mesti lokasi. Iya. Ya, hukumnya orang retail ada 3 katanya. Number 1 location, number 2 location, number 3 location. Gitu. lokasi gitu ya. Iya, nah, iya. dia punya keterampilan yang cukup, modal cukup, terus kemudian lokasi tepat, timing tepat gak? Tepat. Tengah malam kau nangkap ikannya bukan pagi. Benar. Kan orang tuh kalau dalam bisnis right timing itu penting. Iya. Time to buy, dia nggak jual, dia beli, itu penting. Iya benar. Timing. Jadi modal ada, pengalaman ada, lokasi ada, ya tuh timing ada. Terus kerja keras loh. Apa kurangnya ya 5 itu ya untuk berhasil ya? Nggak kurang. Nggak kurang. Tapi nggak dapet ikan tuh. Iya benar. Why? Karena kita fokus on the plus. Kita fokus ke plusnya, but without Jesus-nya. Tapi besok paginya Yesus jalan dia di pantai itu, di sepi jalan itu, dan dia pinjam perahu Petrus kan, dia berkhotbah. Lalu dia bilang begini, sekarang tolakan ke tempat yang dalam. Itu ada di Lukas 5 pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Dia bilang tolakan ke tempat yang dalam, tebarkan jala tangkap ikan. Petrus bilang semalam-malaman aku sudah kerja nggak dapat apa-apa, tapi oleh karena perkataanmu cukup. Wow. Because of your word cukup. Aku taat. Tebarkan jala. Apa yang terjadi? Yang semalam nggak dapat ikan satu pun, jalannya penuh sampai mau robek. Iya. 2 perahu itu mau tenggelam. Why? Jesus. Nah pertanyaan saya, cukup nggak Jesus doang? Lebih jadi cukup. Nah itu orang Kristen itu kadang-kadang menjadikan Yesus itu hanya ban serep sih. Iya benar. Ketika Yesus itu jadi ban serep, imannya ikut jadi ban serep. Jadi kalau ditanya cukup nggak beriman, saya cuma tanya cukup nggak Yesus. Iya. Kalau buat kita nggak cukup sama Yesus berarti nggak cukup iman kita. Iya, benar. Nggak cukup beriman itu, Iya. nggak cukup dengan hanya beriman. Iya. Kalau kita nggak merasa Yesus cukup. Benar. Tapi kalau kita merasa Yesus cukup, ya jawabannya udah jelas. Ya kan begitu. Lebih jadi cukup bahkan. Yes. Wow. Jadi nggak perlu ditambah-tambah dengan oh ya saya mesti buka bisnis ini, investment ini dan sebagainya untuk menjalani 2023 ini ya, Pastor. Itu yang justru kadang-kadang menjebak kita akhirnya. Bukan berarti nggak boleh buka ini, buka itu. Tapi kan Tuhan juga bisa mengarahkan. Iya. Saat kita bilang Jesus is enough, cukup buat saya. Kita datang sama Tuhan. Tuhan itu bisa memberitahu seperti dia kasih tahu sama Petrus, tolakan ke tempat jala yang sekarang. Tempatkan, dia yang kasih tahu. Benar. Karena buat Petrus nggak mungkin di pagi itu dia dorong perahunya karena dia tahu udah telat. Iya. Buat dia nggak bakal dia lakukan itu. Iya. Tapi Tuhan yang kasih tahu. Jadi kalau kita bilang Tuhan itu cukup di tahun 2023, saya percaya di masa kegelapan Tuhan bisa beritahu kepada kita begini. Melangkahlah dengan iman, lakukan pekerjaan ini, lakukan bisnis ini.
Iya. Bukan berarti kita diem terus Iya. nggak ngapa-ngapain, tapi kita cari Tuhan, Tuhan bicara, kita melangkah, iman kita aktif, kita bekerja, sesuatu terjadi. Wow. Yang buat orang nggak mungkin ada ikan penuh. Wow. That's right. Wow. Berarti konteksnya adalah bagaimana Yesus cukup, dan yang kedua adalah seperti yang tadi kita bilang di awal, kita perlu peka Tuhan mengarahkan kita kemana. Jadi justru kemampuan mendengar suara Tuhan ini penting di masa-masa seperti ini ya. Benar. Makanya kenapa Tuhan juga bilang kepada muridnya yang coba mengusir setan nggak bisa, kepada seorang anak yang dirasuk setan. Tuhan bilang jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Artinya hanya Tuhan yang bisa lakukan ini, bukan kamu. Oke. Jadi it's not about your upaya kamu, doa kamu, apa yang kamu lakukan, nggak bisa. Yang ini kadang-kadang dalam ada situasi di mana kamu udah nggak bisa lakukan apa-apa, cuma hanya bisa mengharapkan Tuhan. Benar, berserah aja sama Tuhan. Jadi kalau tahun 2023 gelap, bisa terjadi, bisa. Nah, di saat kegelapan yang seperti itulah kadang-kadang justru kita bisa melihat Tuhan memberitahu kepada kita apa yang kita mesti lakukan. Wow. Ishak di masa kelaparan, dia kan nggak kemana-mana. Iya. Dia cuma aja di Gerar di situ. Terus Tuhan bilang apa? Nabur, aku akan memberkati engkau. Maka menaburlah Ishak. Lah, orang lagi masa kelaparan kok menabur, yang bener aja, gimana Ya sih? dia harusnya simpen justru ya. Iya, dia menaburlah Ishak. Terjadi sumur yang dia gali semua diberkati dengan luar biasa. Janda yang lagi masa kekurangan, Elia datang, dia berkata berikan itu rotinya sama aku. Lah aku mau bikin roti, aku makan, sama anakku makan, mau mati kok. Ini lagi masa sulit nih. Tapi dia melangkah dalam imannya. Wow. Dan itu penyediaan gak pernah habis. Wow. Sampai masa kekeringan selesai. Iya. Saya percaya kalau kita berjalan, Jesus is enough. Berjalan dalam iman kita bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita gak pernah terpikirkan akan terjadi. Karena Tuhan juga akan bisa mengarahkan kita ke langkah-langkah kita. Dan di saat itu nanti kita tidak heran sampai masa kegelapan itu selesai, kita melihat dipelihara Tuhan. Wow. Sama kan di COVID juga begitu, sampai hari ini ada orang yang berjalan dalam iman dipelihara Tuhan. Iya. Wow. Berarti justru di situ kita di-challenge ya. Seperti yang beberapa minggu lalu Pastor Leo juga khotbah tentang generosity gitu ya. Justru di masa-masa sulit, ya kalau kita kan pasti pengennya kita simpen buat kita gitu. Tapi di situ malah Tuhan bisa men-challenge kita di tengah masa yang sulit. Kita harus melepaskan sesuatu yang kita punya gitu. Sangat betul. Jadi kepercayaan kita kemana? Jadi poinnya itu benar-benar. Di dalam 2 Samuel 21 ayat yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 kalau tidak salah. Di mana Daud mengalami kelaparan waktu dia jadi raja, mengalami kelaparan 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Kalau berturut kan berarti 1, 2, 3. Terus-terusan 3 tahun. Maka kemudian setelah itu dia mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan kenapa ini terjadi. Nah, tidak disebutkan memang di Alkitab. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga Daud ngapain. Tapi kan itu kelaparan. Kelaparan kan seluruh negeri loh. Benar. Sebagai seorang raja itu berarti bahaya sekali keadaannya. Iya. Tapi yang menarik, kenapa kok dia baru cari Tuhan setelah tahun ketiga? Karena di Alkitab jelas mengatakan setelah itu dia cari Tuhan. Artinya ada kemungkinan, ini analisa saya. Iya. Tahun pertama kelaparan, Daud coba-coba ganti sistem irigasinya. Ini perkiraan saya. Iya. Gak berhasil juga. Tahun kedua dia coba-coba mungkin cari ganti insinyurnya. Gak berhasil juga. Tahun ketiga mungkin dia merasa jangan-jangan benih yang dibuat bukan benih unggul. Mungkin, ini analisa saya. Iya. Gak berhasil juga. Udah dicoba gak bisa, baru cari Tuhan. Lah Tuhan punya jawaban sederhana. Persoalannya bukan di sistem irigasi, bukan di insinyurnya, bukan di tanahnya, bukan persoalan natural, spiritual. Wow. Spiritualnya kenapa? Karena Saul memperlakukan salah terhadap covenant yang dibuat Joshua sebelumnya dengan orang-orang Gibeon. Mereka tidak boleh dibunuh.
Tapi itu di break sama Saul. Orang itu dibunuh. Karena Saul mau mencari popularitas. Nah yang kena getahnya Daud. Wow. Jadi ada prinsip-prinsip yang sebenarnya yang kita nggak pernah sadari bahwa ada perkara spiritual di dalam konteks ini. Hubungan kita dengan Tuhan, ikat janji kita sama Tuhan. Bisa mempengaruhi. Jadi kegelapan bisa terjadi, ya bisa terjadi, memang mungkin terjadi dan memang harus terjadi. Karena Alkitab berkata dunia tidak akan menjadi tempat yang indah buat kita kok. Iya benar. Kan gitu ya? Iya. Gitu. Wow. Oke, sebagai yang terakhir nih Pastor. Jadi gaya hidup seperti apa yang kita harus terus bangun di masa sulit. Kalaupun terjadi gitu ya, kalau emang masa sulit itu terjadi, kita sebagai anak-anak Tuhan itu gaya hidup seperti apa yang kita harus bangun untuk melewati semua itu Pastor? Sebenarnya yang pasti adalah gaya hidup ilahi yang selama ini kita sudah bangun itu harus diterusin. Ya, itu yang pertama. Ya, kita harus terusin dengan cara hidup yang benar dalam Alkitab. Kalau kita sudah dengan gaya hidup kita yang selama ini kita sudah tata dengan baik, tinggal diteruskan. Paling tidak yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah be realistic. Kita harus lebih realistis. Maksudnya apa tuh Pastor? Dengan kondisi yang ada. Ya, misalnya kalau dulu kita makan sesuatu makanan jenis yang KW-nya prima, prime. Ya, mungkin kita sekarang udah harus turunkan sedikit kualitinya. Gitu. Yang penting gizinya cukup. Ya, jumlahnya juga mungkin harus dikurangi, frekuensinya harus dikurangi dan sebagainya. Sehingga itu pun harus kita be realistic. Yeah. Harus cukup realistik gitu supaya kita tidak tetap mempertahankan hidup yang sebelumnya sementara kondisi kayak begini gitu. Tapi saya percaya kok orang kalau yang sudah berjalan dengan gaya hidup ilahi tidak akan merasa kesulitan untuk melakukan adjustment itu. Benar-benar. Gitu. Dan juga tentunya ya tadi ya prinsip-prinsip yang rohani itu tetap jalani dalam hal mendengar suara Tuhan. Oh iya. Taat dalam hal tetap harus menabur, sepuluhan dan sebagainya pun tetap harus kita bangun. Betul. Prinsip-prinsip Alkitab jangan pernah diabaikan aja. Dan jangan jadi excuse buat kondisi yang kita alami. Itu sebuah prinsip kuat buat sebagai anak Tuhan. Karena emas dan perak milikku kata Tuhan. Alam semesta milikku, berarti kuncinya di tangan Tuhan dong. Kuncinya di tangan Tuhan. Saya suka kasih ilustrasi begini. Dulu waktu saya masih kerja di bank, ataupun ya sekarang juga beberapa orang pasti punya atau pernah punya mungkin namanya Safe Deposit Box, SDB, Safe Deposit Box di bank. Itu pasti ada 2 kunci. Satu, kunci nomor box di mana yang kita sewa. Katakan nomor 11, itu kunci box kita. Maka kunci ini adalah kunci nomor 11. Tapi kita nggak bakal bisa buka kunci itu sendirian. Harus ditemenin sama pihak bank yang punya kunci, bisa master untuk semua, tapi dia juga nggak bisa buka sendiri, harus ada pemilik dari SDB-nya. Ini mesti bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Iya. Nah, jadi dimasukin ini 2, dia masukin, si bank masukin, nanti pihak bank kasih tahu 1, 2, 3 kita putar bersama-sama ke kanan, telak, baru kebuka. Dibuka, dia tinggal si pemilik buka. Nah kalau kunci dia tinggal kunci sendiri. Iya. Apa artinya? Tuhan kasih kita kunci keterampilan, kunci hikmat, ya, kunci apalagi kecerdasan, nah, kunci apalagi kunci kemampuan natural kita. Iya. Tapi kita nggak bisa buka harta yang tersembunyi oleh Tuhan tanpa ada kunci dari Tuhan, yang satunya. The master key is Jesus. Wow. Nah kalau Jesus ada di situ kita masuk, klik. That's it, harta yang tersembunyi. Bareng-bareng buka. Yes. Wow. Jadi artinya memang kita atau beberapa orang-orang yang bisa mengalami kesulitan ya dalam hal finansial dan sebagainya karena kuncinya nggak ada, kurang satu. Iya, dia cuma pegang satu. Makanya dia coba buka-buka, ini katanya yang tersembunyi, kok buka nggak bisa. Nah ya itu nggak ada satu kunci masternya, loh. Wow. Jadi kesimpulannya adalah Jesus is enough. Ya, jadi kan ada lagunya, Jesus is enough for me. Benar nggak? Iya. You are down more than enough malah. Iya, more than enough. Ya, itu. Wow.
Oke, jadi tentunya ini sangat menolong kita buat Anda yang mungkin khawatir dan takut memasuki 2023. Tetap percaya dan Amin. Yesus lebih daripada cukup. Yes. Dengar apa yang menjadi arahan Tuhan dan kita harus taat. Yes. Thank you banget Pastor Leo buat semua sharingnya. God bless. Dan saya percaya bisa menjadi berkat buat Anda semuanya yang menyaksikan program kita kali ini. Dan jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol lonceng di YouTube channel Today's Message Podcast. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus.